perkembangan peradaban Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok Dewita Rizkiana Shofi, Nerin Farelina Salsabila, Revalina Milani Putri, Sri Rejeki, Trias Anggita Putri. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Tujuan pertama, menyebarkan tauhid dan nilai-nilai Islam. Tujuan peradaban Islam bertujuan untuk menyebarkan ajaran tauhid keesaan Allah dan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, menciptakan kesejahteraan sosial. Tujuan diwujudkan melalui sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang adil. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami alam ciptaannya dan menjadikannya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan keempat, menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Peradaban Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang damai melalui prinsip toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Keenam, mengukuhkan kekuasaan politik Islam. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan di masyarakat. Ketujuh, menegakkan keadilan. Salah satu tujuan utama Islam adalah menegakkan keadilan universal, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Hikmah pertama, mampu berpikir dinamis. Dengan adanya perkembangan zaman, hal itu juga senantiasa membuat kita untuk bisa berpikir dinamis. Pasalnya, nasib suatu kaum ditentukan oleh mereka sendiri. Kedua, mengantarkan kemajuan umat Islam. Dengan mempelajari perkembangan Islam modern, membuat diri kita dilandasi dengan agama yang kokoh. Hal ini juga berperan dalam mengantarkan kemajuan umat Islam untuk masa depan. Ketiga, membangun peradaban Islam, mengkaji Al-Quran, hadits, hingga ijtihad para ulama, menyadarkan kita untuk menjadikannya pondasi untuk membangun peradaban umat Islam di masa yang akan datang dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Peradaban Islam di Eropa. Pertama, Alhambra. Istana Alhambra di Grenada, Spanyol adalah salah satu peninggalan peradaban Islam yang paling terkenal. Istana ini dibangun di atas reruntuhan benteng yang didirikan oleh Sawar Ben Hamdun II. Cordoba. Cordoba merupakan kota bersejarah Islam yang menjadi pusat peradaban selama kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Ketiga, Hitlik Mosque. Hitlik Mosque di Berlin, Jerman merupakan masjid megah dengan gaya arsitektur Ottoman. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Pertama, Kerajaan Aceh 1250-1874 Salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Kedua, Kesultanan Malaka 1400-1511 Pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Semenanjung Malaya. Ketiga, Kesultanan Demak 1475-1568 Kerajaan Islam pertama di Jawa, Indonesia. Peradaban Islam di benua Afrika. Satu, Masjid Kotobia di Marrakesh, Maroko, yang dikenal juga sebagai Masjid para penjual buku. Dua, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Tiga, Timbuktu, yang merupakan bukti sisa kejayaan peradaban Islam di Afrika. Contoh, peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Pertama, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua, pengaruh Islam di Filipina. Ketiga, perdagangan maritim. Keempat, pengaruh Islam di Papua. Kelima, arsitektur dan seni. Peradaban Islam di benua Amerika. 1. Masjid Al-Farouk, New York. Kedua, komunitas muslim. Awal banyak budak muslim dari Afrika Barat dibawa ke Amerika. Selama era perbudakan abad ke-17 hingga ke-19, mereka membawa budaya, tradisi, dan tulisan Islam. Ketiga, manuskrip dan bukti tertulis. Beberapa dokumen tertulis dalam bahasa Arab ditemukan di antara komunitas budak muslim. Terima kasih. Hari Raya Masak Opor Ayam.
untuk dibagikan para sesepuh. Kututup PTT dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.